Berhenti era tu pun saya macam tidak plan. Memang main terus berhenti. With saving yang saya punya gaji yang saya sudah habiskan, tinggal beberapa ribu lagi dalam bag. Di sana juga lah saya belajar di mana makanan tradisional orang tuh, yang kimchi semua tuh, itu yang saya bawa balik Sabah. Lahirnya Little Sulap. Kamu ingat lagi kak yang semasa first membuka kedai itu, customer pertama yang walk in Masa first day saya buka tuh memang yang datang ada Adam Syamil, ada Casey Jovial. Yang saya tertanya-tanya sebelum ini lah, tapi saya tidak direct Oke. tanya dengan kau. Kenapa di punya nama tuh ada London? Itu memang semua orang mau tanya saya. Bagi kau lah Chris, Oke. apa satu barang yang boleh inspirekan orang di luar sana supaya dorang mau coba? Umbalai lah. Ya, umbalai Nakopio. Jangan stop. Jangan biarkan mimpi itu macam jadi mimpi saja. Kalau kamu sudah terpikir something, memang itu Tuhan sudah kasih jentik untuk kamu buat lah tuh begitu. Saya pun sebenarnya banyak fail. Sebelum Little Sulap nih saya pernah buka ada few kedai juga makan dan semua sudah close down. Hello guys, welcome to another episode of Umbalai Podcast. Saya Doni. Dan saya Jerome. Saya Chris. Ya, owner gitu. Kami punya Ya. special guest hari ini. Kami ada Chris lah. Jadi Yes. hari ini kami akan menanyakan beberapa soalan dengan Chris. Jadi Chris pun sudah ready lah kan? Nervous. Jangan nervous. This is my first podcast. Iya kak? Ya. Actually si Chris ini selalu interview orang juga. Selalu juga. Tapi itulah kalau saya kena interview macam tidak pernah yang Jadi hari ini kita yang ngasih kenal dia lagi lah. aduh. Oke. Jadi podcast kali ini kami dari Umbala ini. Jadi untuk pengenalan sedikit, mungkin sebelum ini Chris pun tahu sudah kan Umbala ini apa? Ya, saya tahu. Umbala ini brand yang kami create sendiri lah. Brand yang kami buat sendiri, tidak apa. Itu salah satu kita punya proses. Aduh. Oke. Oke. Oke, so Umbala ini actually kami create untuk macam local punya brand, Pak. Ya. Umbalai brand begitu. So di Umbala ini apa yang kami mau adalah kami mau macam inspire kita punya orang, terutamanya di Sabah, untuk macam trying new thing ataupun mencoba benda-benda yang baru. Oh, ngamla dengan dia punya jenama Umbalai, Ya, coba. Umbala itu Coba. maksudnya mencoba. Mencoba. Dalam bahasa dusun lah. Ya. So tujuan lah kami untuk macam podcast dengan kau hari ini, kau macam salah seorang macam boleh diinspirasikan orang bah, Oke. macam ada kejayaan Iya kan? kak, boleh kak? Boleh. Oke. So sebab itu kami tanya. Oke. So di sini kami mulakan dengan Doni lah, dia akan tanya Oke. beberapa soalan, Alright. mungkin pasal kau punya background, Let's go. ataupun apa yang kau buat, macam semua itulah. Oke Doni. Jadi Chris, kita start dari dulu ya kan. Yang entrepreneurship nih, Pak. Sejak bila lagi kamu rasa yang kamu terasa, oh saya ni mau buat start sendiri punya bisnes, sendiri punya brand. Sejak bila lagi? Sejak kecil lagi kah atau memang dari sekolah menengah kah? Siapa inspire kau? Oke, saya sebenarnya kan, saya memang dari start sekolah tuh, sekolah rendah saya not sure lah, sekolah rendah sudah start kah. Tapi memang dalam di secondary school, high school, saya memang selalu ada macam, kau tahu kah, cikgu mengajar di depan, saya selalu menghayal di meja, begini tulis-tulis. Saya bilang apa saya mau jadi bila besar, begitu Pak. Jadi saya bilang antara apa yang saya tulis dalam buku tuh macam saya mau jadi pengacara TV, saya mau jadi radio announcer, saya mau kerja di syarikat penerbangan AirAsia. Saya punya cita-cita mau jadi steward juga, tapi macam saya punya tinggi itu tidak mengizinkan. Jadi saya bilang asal kerja di AirAsia, saya oke sudah saya bilang. Lepas itu saya mau buka kedai, saya bilang saya mau ada brand sendiri. Itulah antara yang saya tulis di saya punya buku time saya menghayal masa cikgu matematik mengajar. Itu antara yang saya rasa dari sana lah saya start macam ada itu angan-angan semua. Dan habis sejak saya sekolah menengah, saya pergi college. Lepas saya college tu saya graduate. Saya belum graduate lah. Last saya graduate, last saya internship. Saya intern di satu company tour lah. Dulu saya ambil diploma in leisure management di Alma Crest International College. So saya punya, tahu kan di mana? Di Center Point. Center Point berarti Ya. kan? Oh. So di sana banyaklah international student dari Philippines, Turkey, Indonesia pun ada, macam-macam negara lah.
So Ah, patutlah kau macam banyak kawan dari luar negara. itu salah satunya lah. Oh. Ya, so dari sana juga saya belajar cara-cara mau manage event, segala-galanya lah yang apa yang saya rasa saya sudah apa sekarang nih saya Ya. belajar sana saya macam eh, apa tuh saya lagi pun di college dulu saya adalah the president of student council. Oh, Ah, mantap oh. mantap. Yo, mantap tuh, bro. Ya, saya bukan vice, saya the president of student council. So memang banyak ide lah. Saya jadi presiden, lepas itu saya juga dia punya DJ untuk Wih, di keren lah. college. Ya, because we have like banyak banyak lah macam ada DJ punya Ya. bilik. Jadi saya lakonan conquer semua. Yes. Berapa tahun kau study sana dulu? Tadi 2009 sampai 2011 Kak. 9, 10, 11, 3 tahun. 3 tahun. Ya. So selepas kamu keluar tuh yang Ya. first business yang kamu start apa lah tuh? Oh, Yang first business yang official ya. saya keluar college tidak start bisnis terus. Saya pergi audition. Saya punya last day of internship, saya audition di RTM Sabah. Sebab saya Wow. pernah mau cakap jadi pengacara Iya, TV pengacara kan. TV. Pembaca berita semua tuh. Jadi ngam-ngam last day tuh dia keluar yang macam saya tengah kerja nih, saya nampak uji bakat dia cakap. Mencari penyampai yang alamak, saya kerja nih saya cakap. Terus ngam-ngam time saya punya bos tuh lah, dia keluar pergi antar antar nggak tahu lah tuh kan, tuh company. Jadi saya pun bilang, bos saya rehat sekejap ah, cakap. Tapi mungkin lambat sedikit saya masuk, ada hal cakap. Ya. Oke dia bilang. Jadi saya pergilah, saya lari dari Likas saya drive dengan tidak persediaan deh. Saya Terus pergi, datang saja? ya terus datang 3 PM. Sampai sana berbaris ramai orang yang ramai memang saya salah satu daripada peserta tuh saya memang tahu memang dia berbakat hebat. Hah? Muka pun handsome, kalah saya lah. Oh. Tapi kau Nah, kurangnya juga. tidak juga, tapi saya memang time itu saya memang macam mau coba kah tidak? Kalau saya coba pun memang dia juga dapat nih saya bilang. Betul. Tapi saya coba saja lah. Saya sudah sampai sana, saya sudah dapat saya cabut nomor, sudah dapat itu cut ada apa skrip semua kan. Jadi saya try sejak dan tiba sudah saya punya jatuh sorry. Sorry. Oke, boleh sambung. Oke. Lepas itu my turn sudah depan kamera itu lah. Ada juga lah nervous sedikit. Terus tapi saya buat saja lah yang the best. Saya begini antam sejak goreng apa yang boleh goreng dan balik. Balik saya tidak pikir sudah. Saya macam dapat tidak dapat apa biarlah it's okay lah cakap. Sebab saya memang kecewa juga lah semacam alamak saya dapatkan gitu. Dia bilang dalam 2 minggu begitu kita call balik lah kalau ada second audition dia bilang. Sebab dia macam audition yang kelang kabut nih mau cari pengacara TV. Oh ya, waktu itu berapa pengacara dia cari? Satu orang saja. Satu orang saja. Untuk travelog program around Sabah, Rasaba nama dia. Rasaba. So dia Rasaba. ya. Oh. So dia macam travelog program yang kau pergi seluruh Sabah dan kau masuk hutan guna apa-apa yang bahan ada di hutan tuh untuk masak dengan orang kampung tuh lah begitu. Oh, masih ada gak yang Ada lah dia punya boleh clips search di sedikit. YouTube? Masih ada I kan di think pencet? RTM dulu tidak upload di YouTube. So sekarang maybe I don't know ada tidak. Tapi saya pernah rekam lah di TV begitu yang Wih, bergar-gar. mantap, dia macam survival punya Tidak juga lah survivor. Dia macam you just macam kalau sekarang kita guna penambah perasa sekarang is the serbuk. ya. Tapi di sana kita cabut daun saja dan kita tambah dia memang ada rasa tuh. Wow, Yang belum proses begitu. Original lah. dari sana gitu. Original. Ya. Oh, jadi yang kau pergi audition tuh untuk di tempat yang begitulah Ya. ya, Rasaba tuh. Ya, alamat terjawab sudah kan? Saya sudah dapat gitu. Jadi sudah dapat gak? Dapat Oke, lepas itu 2 minggu lah saya tunggu gitu kan. Saya tidak mengharap lah. Ya. Saya cari-cari kerja. Yang macam saya bilang saya mau apply Asia lah, segala-gala lah saya coba. Saya sudah last day intern kan hari itu. Jadi memang saya tidak kerja. Jadi saya di rumah menganggur, cari-cari kerja. Dan tiba-tiba RTM call. Hello, dia bilang. Terus saya happy lah. Dia bilang, Tania, kamu terpilih, dia bilang, untuk menjadi pengacara Rasaba. Saya happy lah. Oh, second audition bila? Saya cakap. Oh, tidak second audition, kita terus shoot, dia bilang. Oh, iya kan, saya cakap. Terus saya cakap, wah. Saya happy lah. Saya sudah macam,
saya tidak sangka lah kan. Yalah. Saya ingat saya tidak dapat. Jadi saya macam happy. Then the next day tuh dia bilang jalan sudah. Dan packing lah apa saya pergi cari segala-gala baju yang boleh baju saya pun dulu macam tidak banyak. Jadi saya pergi lah cari di bandar Ya. yang boleh pakai time shooting. Saya bagi lagi kriteria, tidak boleh baju petak-petak, tidak boleh garis-garis. Nah, Maksudnya baju plain saja lah. baju blank tidak ada jenama semua. Because RTM kan Oh. dia very particular kan Ya. pasal brand semua. So ya lah saya carilah baju-baju begitu dan pergi cari dan packing. The next day pergi RTM, saya punya ada dihantar dan pergi sudah. Start kami di Menumbuk kah saya rasa. Kami punya first episode di Menumbuk. Kami cover orang apa tuh kalau Menumbuk Brunei lah kan. Lebih kurang lah begitu. Sana ada Brunei juga. Ya. Dan kami pergi buat di masuk rumah orang buat yang tuh apa tuh yang dia orang punya music instrument tuh Di mana? Di Menumbuk. Menumbuk. seorang pasti oh kalau bahagia. Brunei apa dia punya nih? Alat Dia macam lebih keras Sarawak. Anayan. Kalau yang musik ya. Ya. Kalau Um, kalau Brunei kami kurang tahu nih. Oke. Saya rasa Alat tradisional Brunei lah ya, barang saya cerita. apa batu? Sape, bukan sape. Astaga, Itu gambus. Gambus. Tengok orang buat gambus. Lepas Oh. tuh makanan buyat semua sana lah. Sana kan majority Bruneian. Hmm. So itulah first saya belajar. Ya apa nanti kita letak gambar Ya, gambus tuh, gambus. gambus tuh supaya tahu. Ya. Oke. Tapi dalam story ini memang orang bilang kena cuba dulu lah kan. Betul. Kena umbalai cuba dulu baru Umbalai, mulai. Ya, betul. Memang. Ya. Bayangkan kalau Chris tidak cuba Saya masa tidak itu. akan ada di RTM lah. Exactly. Betul. So guys, nampak tuh, coba dulu guys. Yes, Jangan umbalai. begitu, guys. Ya. Jadi berapa lama lah kau di apa tuh di Oke. RTM? RTM saya punya kontrak sebenarnya tidak expire. So selama saya ke sana saya masih sama RTM. Tapi saya telah make decision yang saya salah. Actually Salah. bukan juga salah lah. Saya macam saya tidak tahu. Oke, habis sejak syuting 13 episode tuh kan. Sebenarnya after tuh memang akan ada lagi the series of macam second series of Rasa Badua begitu. Season 2 gitu. Season 2 begitulah. Tapi saya ini macam kau tahu lah kalau sudah coba benda tuh macam tidak puas kalau tidak coba lagi banyak benda. Yes. So while waiting the episode semua habis keluar, saya pergi interview AirAsia. So saya dapat lah AirAsia. Dapat juga. Dapat juga. Wih. Tapi bukan steward lah, guest service saja. Tapi at least yang macam saya punya yang saya tulis tuh saya sudah tercapai lah. Saya macam at least kerja di AirAsia. So saya dapat jadi guest service assistant. Saya pergi kerja lah. So saya terbang pergi KL. Oh, so waktu Ya. kau kerja Asia tuh, kau bekerja di KL lah? Ya, saya KLI. training 1 bulan di KL. Time itu masih LCCT, yang airport lama. Oh. Oke, lepas tu saya kerja di sana 6 bulan. So while kerja tuh, saya tengoklah saya punya rancangan di TV1. Ya begitu, saya alamak cringe juga saya dulu saya cakap. Time itu masih Tapi ada orang recognize kau gak yang Oh. selepas keluar? time itu saya rasa anti-anti Oh, nge-recognize. Mostly because anti-anti yang time itu tengok TV1 kan, begitu TVI. So, ya, asal saya pergi ada, si Chris dari ya, anti-anti lah begitu. Tapi kalau Gen Z budak-budak kita memang tidak lah. Memang tidak Mungkin kenal, kan? ya. So, time saya kerja di Asia tuh, actually saya sebelum saya pergi Asia lagi, saya ada pergi interview satu radio local station di Sabah, Era Sabah. Oh, ya. Saya mau jadi cruiser time tuh, tapi sebelum tuh saya belum ada lesson full. Saya masih P, saya pegang P. So demo cruiser, demo full lesson. Sebab kau bawa kereta keliling Sabah kan. Ya. So demo yang sudah full lah. Time itu saya masih pegang P. Jadi saya macam tidak kena terima lah. Jadi time itu saya macam a bit disappointed. Tapi masa tuh ngomong di KL kan? Sebelum saya PKL, yang sebelum saya sebelum. Asia tuh. Oke. Habis tour shoot RTM, saya pergi interview untuk jadi squad Pro 2 Era Sabah. And then baru saya pergi interview tuh Asia. Asia punya. Ya, tapi yang time squad tuh memang saya kena reject lah sebab saya punya license tidak full. Sebenarnya saya mau jadi radio announcer time itu, tapi macam Tidak dapat lah. pengacara dia punya announcer cukup sudah. Pagi, petang, malam. 3 orang time itu.
So macam kalau saya mau pergi sana, apa saya punya segmen? Tidak lah, begitu Iyalah, lah. tidak lah. So memang tidak ada. Jadi saya kerja di Asia 6 bulan tuh. 6 bulan saya kerja lah di Asia. Gitu. Tiba-tiba after tuh, ngam-ngam lagi terkena time saya stres. Saya pernah kasih hilang passenger punya pasport. Oh. Boy na. Apa macam Ya. kasih hilang tuh? Ya, because if you check in kan, you have to check in lah, check dia orang punya availability apa tuh? Availability. Ya, untuk Yes. pergi negara lain. Dia orang mau pergi, nggak tahu saya lupa sudah. Tapi dia orang China. So, saya cek lah, cek sudah cek gini. Dan saya apa yang saya ingat saya sudah bagi paspor sama dia orang. Ah. Tapi tiba-tiba kan time saya check in, dia orang sudah jalan lah, sudah Ah. jalan. 2-3 1 jam begitulah, dia orang datang balik. Di sini dia bilang dia bawa tuh yang another escort lah yang macam gini. Terus saya cakap, "Oh, why? Passport. You where?" Dia cakap. "I already give it to you." Saya cakap, begitulah. Tapi kau belum bagi. Saya ingat saya sudah bagi. Tapi sepatutnya biasanya dia cek sudah Ya, terus saya sudah bagi, saya kan? terus bagi. Lepas tu baru dia Ya. coding kan. Terus saya time tuh saya cek. Terus saya macam gitu, alamak. Dan saya punya guest yang berbaris di saya punya table tuh pergi sebelah, saya urus derang dulu. Cek. Terus derang saya terpaksa lah bayar derang punya, saya terpaksa ganti flight ticket dorang, saya terpaksa bayar dorang punya hotel, saya terpaksa macam Wih. segala-galanya lah saya tanggung. Saya yang mengakibatkan dorang punya Ketinggalan. flight tercancel. Tapi memang confirm lah atau Time itu belum confirm. belum confirm. Oke. Tapi terpaksa lah, memang sudah orang cakap begitu. Dan orang cek CCTV semua. Kami pergilah cek CCTV semua. Last time closing kan, gini. Dia punya nih pasport di bawah conveyor terjatuh. Aduh. Emang dari Ya, dalam. ya yang gitu tuh kan conveyor masuk back di dalam apa tuh mau pergi belakang, Iya, di iya. bawah tuh tersisip, terjatuh. Wih, macam mana boleh jatuh di sana? Itulah saya pun tidak tahu. Terus saya macam, oh my god, saya cakap. Jadi memang time itu saya stres. Stres. Saya memang mau berhenti lah dalam hati. Terus saya dalam seminggu tuh tiba-tiba saya kena call. Era Sabah. Hello, boleh kah? Saya mau offer kamu jadi weekend announcer, dia bilang. Apalagi saya dengan happy-nya berhenti Asia. Saya terus accept. Yes, saya mau, saya cakap. Saya pulang Sabah lah. Saya pulang Sabah. Orang bilang universe tuh memang lain macam bahkan. Tidak, saya actually tidak juga lah mau berhenti dari Asia, tapi kan saya sudah dapat panggilan daripada apa yang saya mau, yang macam my dream job. Jadi saya kasih tinggal saya lah. Terpaksa lah, walaupun saya sayang juga Asia sebenarnya. 6 bulan saya kerja. Ya, terus saya pergi balik Sabah, training, dan dari sana lah saya start jadi radio announcer untuk Era Sabah. Dari 2000, lah. ya, ujung minggu dulu saya start. And then baru weekdays, dan baru ya, saya baru full untuk Carta Borneo Era. So itu saya punya rancangan lah di Era Sabah. So saya bersama Era dari 2012 sampai 2018. Berapa tahun tuh? Wih, lama juga oh. 7 tahun. 7 tahun announcer, 1 tahun producer untuk pagi Era Sabah. Ya, Mantap. oke. And then time saya jadi producer tuh saya ada macam stres sedikit sebab saya macam tidak boleh cope sangat dengan job scope dia. Sebab you have to wake up early in the morning, dari pagi, jam 3 pagi lagi kau sudah bangun. Wih, awal juga. Ya, sebab dia punya show start jam 5 pagi. So you have to prep everything, make sure semua oke, call artis lagi. Kalau pagi-pagi lagi ada mau telepon artis, you have to call the artis, kasih confirm dia orang boleh call ke tidak. Kalau artis yang tidak mau jawab lagi Tapi phone ada pagi. call sheet bahkan. Ya, ada. Call sheet orang prepare semua kan. Ya, memang ada lah. Tapi itulah, kadang-kadang kalau macam awal pagi nih, artis pun sudah janji, sudah ya, tapi kadang-kadang tidak terbangun. Sebab Tidur juga. tidur kan. Awal pagi, Pak. Ya, jam 5, jam 6, macam mana artis mau bangun? So, Itu bukan kerja PA kah tuh? itulah producer. Producer. Bukan Saya PA. punya kerja. Oh ya. Ya, because announcer is just to run the show lah, gitu. So, saya yang kena pastikan semua artis-artis tuh macam ready. Kalau mau call Yuna punya timing lagi, time tuh dia di New York. So, kan macam mana? Oh, yang atur dengan Ya, dia. saya have to atur call manager dia kah. Dan kalau dia sambut, nasib baiklah. Kalau tidak, you have to kasih datang dengan idea baru. To run the show, macam pagi punya show. Begitulah. Saya mau tanya sedikit, Pak. Kalau macam yang di radio tuh kan, contoh artis yang kamu mau call tuh, yang kamu kasih masuk dalam list Ya. untuk setiap pagi, dorong kena bayar kah tuh? Ataupun Oh, kalau setakat call tidaklah. oh, Ah. so dari artis itu saja lah. Dari dia artis mau tu lah, ataupun dia tidak. mau kan tidak. Sebab kalau
eh, mau mau exposure, kalau kau lagi-lagi kau artis baru mau up kan, Nah, ada lagu baru, kalau kau tidak mau kena interview, macam mana kau mau up? Begitu. rugi So, juga ya lah. rugi kan. So memang begitulah. Derang oke sih tuh. Tapi Kalau kalau radio. macam yang physical sendiri, macam sendiri kita Hmm. mau pergi kena invite pergi radio, Ah. itu kena bayar kah? Derang tengok kau punya apa Rate lah, lah begitu. lagu kau Oh, cukup ngam kan tidak untuk itu station. Sebab kadang-kadang radio dia ada station retro, station hits terbaru begitu. So kalau kau punya lagu tidak ngam dengan dia punya station, macam derang mau tidak mau invite juga lah, sebab tidak bertepatan dengan dia orang punya ya, audience target gitu. sekarang kan banyak yang asal macam viral skit, Nah, terus kena invite pergi ah, radio, walaupun tidak berkenaan dengan dia ya punya apa tuh? mungkin dia punya algoritma sekarang berbeza soalnya Ya betul kan, betul betul. ya Dari semasa ke maybe semasa ada kan. segmen dia orang tertentu juga lah begitu kan, like era Sabah dia ada segmen orang Sabah macam Ya. era Sabah, so dia panggil orang Sabah yang ada lagu interview gitu. Itu maybe some of them lah apa yang terbaru. Jadi maksudnya kau kerja di apa tuh radio era tadi tuh Ya, selama 7 tahun lah. ya betul. Lepas itu kau berhenti. Saya berhenti sebab saya rasa saya sudah cukup lama bukan cukup lama juga lah. Saya macam kalau kau buat benda yang sama everyday, kau akan boring juga. Ya betul Kan? betul. So saya rasa 6 tahun saya ber DJ itu saya macam boring juga lah. Saya tengok tengok tuh screen, cakap dengan mic gini. Ya ya ya. Begitu. Macam mau ada challenging Iya, thing apa something bah kan. begitu. Kalau enggak So saya bukan terpaksa. Saya Berhenti. macam saya decide untuk berhenti lah. Saya decide untuk berhenti untuk cari lebih banyak macam tuh, cari apa lagi yang saya boleh buat gitu. Saya rasa saya mau buat something. Saya tidak mau terkurung di satu tempat saja gitu. Oh, betul betul betul. mau freedom lah kan. Iya, Tidak boleh betul. terlalu selesa lah kan. Betul. Because kalau kau kerja dengan company pun macam memang kau akan ikut dia punya timing. Kau jarang akan dapat masa untuk kau punya untuk buat benda kau. Lagi-lagi kalau sibuk ada syuting semua. Kadang-kadang balik tengah malam, bangun 3 pagi. Nah, berapa jam sih aku bangun? Oke, jadi di radio era tadi tuh Ya. itu yang paling last sudah lah kau kerja sebagai Betul. pekerja. Pekerja, betul. Lepas tuh kau Saya oke. proceed untuk bisnis sudah lah. Itu 2018. 2018. Kami mau dengar yang bahagian kau start bisnis sudah pak. Oke, Ah. oke. Saya tidak terus start bisnis sebenarnya. Oh ya. Ya, because saya berhenti era ataupun saya macam tidak plan. Saya memang main terus berhenti. Sebab salah satunya saya mau kasih kembang lagi apa yang saya boleh buat. Carilah apa yang saya boleh coba. And then second saya macam memang a bit time tu saya macam di ujung-ujung sudah lah. Macam kau tidak boleh cope sudah dengan kau punya job. Macam stres dia terlampau membuatkan kau depres gitu. Ya betul betul. So saya